Halo sahabat F2 News Update. Masih ingat dengan orang ini tidak sahabat? Dia ini adalah Sekretaris Mahkamah Agung nonaktif yang sekarang jadi tersangka kasus suap di Mahkamah Agung terkait jual beli perkara. Udah seperti di pasar perkara dapat diperjualbelikan. Namanya adalah Hasbi Hasan. Dia ini sebagai tangan ketiga dalam menghubungi pihak yang berperkara lalu meminta sejumlah uang agar tindak pidana dapat dimenangkan oleh orang yang membayarnya. Kasusnya terungkap setelah beberapa hakim agung terlibat dalam kasus suap, yaitu Ghazalba Saleh dan Sudrajat Dimyati. Hasbi Hasan dituntut 13 tahun dan 8 bulan penjara. Jaksa meyakini Hasbi terbukti bersalah menerima suap sebesar 11,2 miliar rupiah terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Hakim pun memiliki pendapat lain dan kemudian menjatuhkan putusan kepada Hasbi Hasan hanya 6 tahun penjara. Hakim dalam putusannya juga meminta Hasbi membayar denda 1 miliar subsidiar 6 bulan kurungan. Mengadili menyatakan terdakwa Hasbi Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kumulatif ke-1 alternatif pertama dan tindak pidana korupsi yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua, kata Ketua Majelis Hakim Tony Irfan saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Rabu 3 April 2024. Enaknya jadi Pak Hasbi, uang korupsi dapat, vonis juga dapat setengahnya. Malah mau banding. Emang para koruptor ini memiliki muka tembok, tidak ada rasa malu-malunya. Ini nih beritanya. Apa yang mau diharap, Pak? Mau bebas dari jerat hukum, sedangkan bukti-bukti sudah jelas. Inilah salah satu penyebab kasus korupsi semakin merajalela. Tidak ada shock terapi dalam putusan yang diberikan. Hukumannya ringan sekali, Pak Hakim. Inilah dagelan hukum yang ada di negara kita. Cuma bisa tertawa miris sambil geleng-geleng kepala. Bagaimana tanggapan kalian sahabat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like jika kalian suka video ini, share bila bermanfaat, dan subscribe untuk update berita lainnya. Terima kasih.